Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita. Kita bicarakan insyaallah tentang hukum-hukum daripada masjid. Maka pengarang Dr. Wahbah Az-Zuhair rahimahullah beliau mengatakan al-awwalu fi ahkamil masajid, yang pertama tentang hukum-hukum daripada masjid. Wal masajidu afdalu biqa'il ardi, masjid merupakan tanah yang paling mulia yang ada di permukaan dunia ini. Wa afdalul masajidi thalathatun, dan masjid yang paling utama ada tiga. Yang pertama al-masjidul haram, yaitu masjidil haram yang ada di haram Makkah. Yang kedua wa Masjidul Madinah, Masjid Nabawi. Yang ketiga wal Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Inilah tiga masjid yang paling utama yang ada di dunia. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, sementara menurut jumhur ulama wa afdalul thalathah indal jumhur Masjidu Makkah, dari tiga yang paling utama menurut jumhur ulama selain daripada Imam Malik, yaitu pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, bahwasanya yang paling utama dari tiga tersebut adalah Masjid Mekah, yaitu Masjid Haram Mekah. Sementara dalam pendapat Al-Imam Malik radhiyallahu an, yang paling utama adalah Masjidul Madinah, yaitu Masjid An-Nabawi. Kenapa demikian? Dikarenakan Al-Imam Malik radhiyallahu anhu fadl al-Madinah ala Makkah, beliau lebih mengutamakan kota Madinah al-Munawwarah daripada kota Makkah al-Mukarramah. Yang pertama, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masuk dalam hukum masjid adalah pengarang rahimahullah dia mengatakan yahrumu 'alal junubi wal haidi wan nufasa'i dukhulul masajidi, haram bagi orang yang dalam keadaan janabah, laki perempuan dalam keadaan janabah, atau perempuan yang haid, atau perempuan yang nifas. Apa yang haram? Untuk masuk ke dalam masjid. Masuk dalamnya adalah hukum musalla. Apabila musalla dipergunakan semata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musalla hukumnya sama dengan hukum masjid. Artinya bagi orang yang dalam keadaan janabah, kemudian perempuan haid, perempuan nifas, haram, tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid atau dalam musalla. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, wa abah Syafi'iyah wal Hanabilah al-ubura min ghairi mukthin wala karaha fiha. Sementara ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum berpendapat bahwasanya diperbolehkan untuk hanya melewati masjid saja bagi orang yang dalam keadaan janabah, haid dan nifas tanpa diam di dalamnya. Jadi misalnya pengen lewat dari satu pintu ke pintu yang lainnya, apakah diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan janabah, haid ataupun nifas? Maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab al-Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, bahwasanya hukumnya diperbolehkan untuk melewati masjid saja, tetapi tidak diperbolehkan diam di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang kedua yang masuk dalam ahkamul masajid adalah lawih talama fil masjidi, kalau seandainya ada orang yang bermimpi basah dalam masjid, maka wajib al khuruju alaihi minhu, maka wajib baginya untuk keluar dari masjid. Tidur di masjid kemudian mimpi basah, maka dalam semua madhab berpendapat bahwasanya orang tersebut wajib untuk keluar dari masjid. Kenapa demikian? Tadi hukum di atas bahwasanya bagi orang yang dalam keadaan hadasnya hadas janabah, maka haram baginya untuk diam di dalam masjid ataupun dalam musalla, kecuali pengarang rahimahullah beliau mengatakan illa an ya'jiza 'anil khuruji li ighlaqil masjid wa nahwihi, kecuali dia enggak mampu keluar dari masjid, contohnya masjidnya dikunci, digembok, atau yang kedua adalah dia khawatir terjadi bahaya atas dirinya atau hartanya, maka diperbolehkan bagi orang tersebut yang bermimpi basah untuk diam di dalam masjid sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ikhwatul Islam azza wa jalla wa iyyakum,
Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, bagi orang yang bertayamum, apakah diperbolehkan untuk menggunakan debu tanah yang ada di masjid? Misalnya karpet, di bawahnya ada debu, ini milik masjid. Bagaimana hukumnya bertayamum menggunakan debu masjid? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wala yatayammamu bi turabil masjidi fayahrumu dzalika. Tidak diperbolehkan seseorang untuk bertayamum menggunakan debu atau tanah yang ada di masjid. Misalnya karpet masjid, kemudian di bawahnya ada debu. Apakah diperbolehkan? Maka hukumnya fayahrumu dzalika, hukumnya tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Kemudian ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, yang ketiga, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yajuzu lil muhdithi al julusu fil masjidi bi ijma'il muslimina. Boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi berwudu, kita masuk masjid, masuk musalla tidak dalam kondisi berwudu, apakah diperbolehkan duduk di dalamnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, hukumnya boleh bagi orang yang dalam keadaan tidak berwudu untuk duduk di dalam masjid atau musalla. Ijma'il muslimin, sesuai dengan pendapat ijma'. Semua pendapat ulama sama, pendapat dari al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in berpendapat diperbolehkan bagi orang yang dalam kondisi tidak berwudu untuk diperbolehkan duduk di dalam masjid. Sawa'un li gharadin syar'iyyin, baik ada tujuan syarak. Contohnya seperti apa? Ka i'tikafin, duduk i'tikaf, atau ausama'i Qur'anin. Jangan lupa kita masuk masjid, maka niat di hati kita dengan niat yang ulama ajarkan, yaitu kalimatnya, aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada dalamnya. Atau silahkan menggunakan bahasa Arabnya, nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Apabila tidak ada kesempatan kita untuk niat, maka tidak ada pahala sama sekali dalam duduk kita di masjid tersebut. Jadi hukumnya adalah niatnya wajib. Tadi niatnya nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi baik itu duduknya, tujuannya adalah tujuan syariat, syarak, contohnya i'tikaf, atau sama'i Qur'anin au ilmin akhara, atau mendengarkan Quran, atau mendengarkan ilmu kajian-kajian agama, maka hukumnya diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan tidak berwudu untuk duduk di masjid atau di musalla. Yang keempat, pengarang rahimahullah dia mengatakan, yajuzun naumu fil masjidi. Apakah diperbolehkan untuk tidur di dalam masjid atau musalla? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yajuzun naumu fil masjidi, boleh hukumnya tidur di dalam masjid, wala karahata fihi, dan tidak makruh hukumnya. Menurut siapa? Inda Syafi'iyah, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu diperbolehkan, tapi dengan catatan orang tersebut tidak mengeluarkan air liur dari bagian mulutnya. Inilah yang menjadi masalah kemudiannya. Jadi hukum tidurnya tidak apa-apa. Namun apabila ada orang yang tidur sampai mengeluarkan air liur, kemudian air liur hukumnya apa? Air liur hukumnya adalah najis. Jadi karpet yang terkena air liur atau karpet yang terkena ubin menjadi mutanajis. Ini yang jadi masalah. Apabila ada orang yang ingin sholat kemudian menginjak karpet yang tadi kena air liur orang yang tidur tersebut, maka dihukumkan kakinya menjadi mutanajis. Bagaimana hukum sholatnya? Maka hukum sholatnya dihukumkan tidak sah. Inilah yang menjadi masalahnya. Jadi bukan tidurnya. Tidurnya dalam pendapat al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan dan tidak makruh padanya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, li fi'li Ibnu Umar fi sahihain, dikarenakan hal ini dikerjakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidur di dalam masjid. Bahkan wa kana ahlus suffah yanamuna fil masjid, bahkan sahabat Nabi yang disebut ashabus suffah, sahabat Nabi yang sangat fakir, tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, yang jumlahnya berjumlah 70 orang sahabat, tidur di Masjid Nabawi. Nabi tidak melarangnya. Hal inilah yang diperbolehkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, diperbolehkan bagi kita untuk tidur di dalam masjid. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang kedua adalah bagaimana hukumnya
Ada orang kafir masuk dalam masjid, orang non muslim, bagaimana hukumnya dalam semua tinjauan madhab? Maka yang pertama, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa qala al-malikiyah, berkata ulama dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu an, yumna'u dukhulul kafiri al-masjidah, tidak diperbolehkan dalam madhab Imam Malik, tidak diperbolehkan orang non muslim memasuki masjid. Wa in adzina lahu muslimun, sekalipun orang muslim lainnya memperbolehkan, kecuali apa? Illa li darurati amalin, kecuali ada pekerjaan yang muslim tidak bisa, yang bisa non muslim, maka dihukumkan boleh dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Sementara pendapat yang kedua dari pendapat al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa ajaza Abu Hanifah lil kafiri dukhula kulli masjid, lebih luas dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau memperbolehkan orang kafir untuk masuki semua masjid. Jadi bagi orang yang memperbolehkan, silahkan non muslim masuk ke dalam masjid, ini dia memakai pendapat daripada al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an yang perbolehkan. Sementara tadi yang pendapat pertama, pendapat dari Imam Malik, tidak diperbolehkan sama sekali. Yang ketiga, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i bagaimana hukumnya memasukkan non muslim dalam masjid? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yajuzu inda Syafi'iyah lil kafiri dukhulul masjidi ghairil masjidil haram wa harami Makkah. Diperbolehkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an untuk masuk orang non muslim ke dalam masjid selain Masjidil Haram dan Haram Mekah, tidak diperbolehkan. Apabila ada orang non muslim masuk ke Haram Makkah atau dalam Haram Madinah, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Yang diperbolehkan selain dari Masjidil Haram dan haram daripada kota Mekah al-Mukarramah. Kemudian ikhwatul Islam azza Allah wa iyyakum, yang berikutnya adalah bagaimana hukum makan kemudian minum dalam masjid, apakah diperbolehkan? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, la ba'sa bil akli wasyurbi wa wad'il ma'idati fil masjidi, tidak apa-apa dalam madhab semua, dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad radhiyallahu anhum, tidak apa-apa, artinya boleh makan, boleh minum, bahkan boleh meletakkan hidangan makanan dalam masjid. Tapi ingat, dengan catatan tidak membuat kotor masjid, tidak membuat sampah dalam masjid. Inilah yang hukum berikutnya. Hal yang tidak diperbolehkan oleh para ulama adalah demikian. Apabila ada orang yang makan kemudian sampai nyampah di masjid, inilah yang menjadi masalah. Nyampahnya itulah yang tidak diperbolehkan dalam masjid. Jadi silahkan makan dalam masjid, dalam musholla, silahkan minum, tapi ingat sampahnya jangan sampai ada. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan hukum yang berikutnya, bagaimana hukum merokok dalam masjid? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya yukrahu liman akala thawman aw masalan aw qurratan aw ghairaha mimma lahu raihatun karihatun wa baqiyat raihatuhu an yadkhulal masjida min ghair darurah. Hukumnya makruh bagi orang yang makan bawang merah, yang makan bawang putih, makruh, atau memakan sesuatu yang ada bau yang tidak sedap. Hukumnya makruh untuk masuk dalam masjid. Jadi hukumnya tidak diperbolehkan bagi orang yang setelah makan bawang putih, bawang merah, atau merokok ada baunya. Bagaimana hukumnya? Masuk dalam masjidnya, hukumnya adalah makruh, artinya tidak diperbolehkan. Dasar hadisnya mana? Yaitu hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man akala min hadhihi syajarati yakni thauma fala yaqrabanna masjidana." Bagi barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah sangat tegas dan sangat jelas
Bagi orang yang merokok, bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah, hukumnya bagaimana? Madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Untuk lebih amannya kita ambil madhab ini, bahwasanya merokok dalam masjid adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Dikarenakan ada baunya yang tidak senang dan mengganggu daripada kenyamanan jamaah dalam salat dalam masjid itu. Jadi hukumnya demikian. Dalam madhab yang paling kuat, yang rajih adalah bahwasanya hukum merokok adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.